semuanya semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Saya, Bu. Ya, boleh silakan direkam video. Iya, jadi sebelum kita mulai lagi pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya semuanya. Jadi pada pembelajaran hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas apa? Nggak tahu. Apa itu? Kalau ada yang tahu tunjuk tangan dong. Gak ada nih, gak ada yang tahu nih. Acil Wah, nggak tahu. baca bahan ajar saya nih kemarin saya kirim. Wow. Apa itu? Ada yang baca nih, gak ada yang baca. Salam ngirim kali, Bu. Siapa Kisa? Ya. Ya, boleh apa Kisa? Kita akan belajar tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat, Bu. Ya, betul banget Keisa. Jadi, kita akan belajar tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, sebelum itu, body next. Kita kan udah pernah bahas perubahan sosial nih. Nah, ketika kalian dengar kata perubahan sosial, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang ya perubahan sosial? Kalau ada yang mau jawab, boleh tunjuk tangan. Bu. Iya, boleh. Temuan baru. Temuan baru, ya betul. Ada lagi yang menanggapin? Saya, Bu. Farhan, iya boleh Farhan. Perubahan cepat atau lambat, Bu? Betul, perubahan sosial cepat atau lambat. Ada lagi yang menanggapi? Saya juga ngomong baru. Iya. Apa tuh? Menghadapi masalah baru, Bu. Oke, bagus. Bagus. Ya, betul. Jadi, perubahan sosial yang tadi dideskripsikan oleh Elin, Farhan, dan Devano itu merupakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, perubahan itu identik dengan manusia yang selalu ingin berubah. Karena pada hakikatnya manusia itu makhluk yang aktif, kreatif, inovatif. Jadi, dari dulu sampai sekarang pun pasti kita mengalami namanya perubahan sosial. Nah, perubahan itu ya, perubahan sosial itu bisa dibagi menjadi dua macam. Jadi perubahannya bersifat kemunduran dan bersifat kemajuan. Nah, kalau yang bersifat kemunduran itu disebut regresif. Kalau kayak gitu, itu kurang menguntungkan bagi masyarakat. Sedangkan kalau misalnya progresif itu memenuhi lah kebutuhan hidup masyarakat karena adanya perubahan sosial itu, makanya disebut progresif. Lalu selanjutnya perubahan sosial yang tadi disebutkan sama Devana itu kan menghadapi masalah baru. Nah, kenapa itu disebut menghadapi masalah baru? Karena kita nih manusia selalu setiap ada perubahan itu ada masalah. Tapi ketika ada masalah itu selalu pengen dipecahin gimana solusinya dan upayanya. Kalau kita ada masalah itu, istilahnya kalau misalnya sesuatu terjadi masalah, pokoknya harus dipecahkan gimana caranya. Itu sifat hakikat manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah terus udah dipecahkan, tapi itu akan menjadi masalah baru lagi karena kita tuh makhluk yang berubah-berubah gitu dari awal. Jadi kebutuhan kita pada selanjutnya itu akan berbeda gitu. Jadi masalah baru yang kita hadapin tuh misalnya nih kayak kita ada penjualan mobil di Indonesia itu meningkat. Itu kan tingkat ekonominya meningkat gitu kan. Tapi ada nih masalah baru yaitu kemacetan lalu lintas, terus jadi polusi udara. Jadi ketika udah menemukan solusi dari suatu masalah itu timbul masalah baru lagi. Nah, si masalah dari dampak perubahan sosial itu masuk ke dampak dari perubahan sosial. Jadi masalah itu emang udah ada kalau misalnya kita dari dulu melakukan perubahan sosial. Boleh next. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak ini gambar apa?
lagi ngapain? Demo. Benar. Ya, jadi itu lagi demo. Nah, demo ini merupakan salah satu dampak dari perubahan sosial. Nah, demo atau kayak aksi protes demonstrasi ini merupakan salah satu bentuk dari disintegrasi sosial. Nah, ada yang tahu nggak apa arti dari disintegrasi sosial? Saya, Bu. Iya, boleh Fatimah. Oke, desintegrasi sosial itu suatu keadaan yang tidak bersatu padu yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan bisa menyebabkan terjadinya perpecahan atau bahkan kekacauan, Bu. Betul, terima kasih Fatimah, keren banget jawabannya. Jadi betul ya, disintegrasi itu bisa menyebabkan perpecahan karena disintegrasi sosial itu kan terjadi di masyarakat ya. Nah, masyarakat itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau padu yang disebut sebagai sistem. Jadi kalau misalnya satu unsur fungsi dari sistem itu tidak seimbang, maka terjadinya ketidakseimbangan atau ketidakserasian dalam masyarakat yang disebut disintegrasi sosial. Nah, awal mulanya ketidakseimbangan atau ketidakserasian itu disebut dengan disorganisasi. Tapi lama-kelamaan dapat berubah menjadi disintegrasi sosial, yaitu keadaan terjadinya perpecahan salah satunya yaitu aksi protes demonstrasi yang tadi. Nah, apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Tidak, Bu. Tidak ya? Masih paham, Bu. Masih paham ya? Ya. Oke. Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya itu ada situasi desintegrasi. Boleh next? Nah, situasi desintegrasi itu terjadi sebagai besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, timbul ketidaksepahaman di antara anggota-anggota kelompok dalam hal tujuan sehingga hilang rasa kesatupaduan dan solidaritas dalam kelompok. Yang ketiga, sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksinya sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang terakhir, menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan. Nah, dari situasi disintegrasi ini kelihatan ya, maksudnya kayak dari pembacaan ini kalau masyarakat kita kalau terjadi disintegrasi itu perpecahan, kekacauan, tidak satu padu dan tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat gitu. Boleh next? Selanjutnya kan ada bentuk proses disintegrasi nih. Ada yang tahu nggak salah satu bentuk proses disintegrasi itu apa? Saya, Bu, saya. Iya, boleh Riri. Salah satunya itu adanya kriminalitas, Bu. Betul. Jadi, makasih Riri. Salah satu bentuk proses disintegrasi itu ada kriminalitas. Boleh next? Nah, seperti yang tadi udah di awal bilang kalau ada aksi protes dan demonstrasi. Nah, itu merupakan bentuk proses dari disintegrasi. Ada kriminalitas yang dikatakan oleh Riri tadi, pergolakan daerah, dan kenakalan remaja. Nah, aksi protes dan demonstrasi ini biasanya dilakukan karena adanya perseorangan ataupun kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan dari seseorang atau lembaga tertentu. Nah, biasanya demo ini berbentuk misalnya kayak ada ada buruh yang demo kalau misalnya dia pengen gajinya dinaikkan setara dengan UMR. Terus mahasiswa yang demo ke rektorat universitas. Terus ada juga demo tentang kenaikan harga BBM. Nah, biasanya demo ini berbentuk kontrol sosial. Nah, itu biasanya harusnya itu jadi bentuk yang bagus. Maksudnya itu kan di ruang terbuka ya. Jadi sehingga pemerintah tuh tahu kalau misalnya kita lagi bentuk aksi protes ini tentang ini dan ini. Nah, cuman kenapa bisa menjadi bentuk proses disintegrasi? Karena aksi protes dan demonstrasi ini kadang menyeleweng karena bisa merusak fasilitas umum, terus terjadinya kejadian anarkis. Jadi bisa membentuk proses disintegrasi. Yang kedua yang kriminalitas. Nah, kriminalitas ini ditandai dengan perilaku menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini kriminalitas itu tidak spesifik ya, karena bisa dilakukan oleh setiap gender, setiap usia, mau dari anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Nah, kriminalitas ini biasanya berbentuk penculikan,
pemerkosaan, perampokan, terus korupsi, terus penyalahgunaan narkoba. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari kriminalitas. Kenapa? Ya. Terus yang ketiga, pergolakan daerah. Nah, pergolakan daerah itu seringnya terjadi karena setelah kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di situ tuh banyak tuh pergolakan daerah yang muncul karena adanya ketidakpuasan dari pihak-pihak tertentu kepada pemerintah. Nah, biasanya pergolakan ini dilatar belakangi oleh ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, salah satu bentuknya adalah pemberontakan DITII. Dan yang keempat ada kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja secara biologis itu umurnya 12-15 tahun. Tapi kalau misalnya sesuai fungsional atau budaya itu 12-18 tahun. Nah, di umur-umur segitu mereka tuh lagi nyari jati dirinya. Lagi jati diri mereka tuh harusnya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan pergaulannya, pertemanannya. Jadi kalau misalnya dari lingkungan itu aja mereka ngerasa gak nyaman, gak ngerasa aman, mereka tuh nyari ke tempat lain, entah di mana ya. Jadi hal itu tuh kalau misalnya mereka merasa nggak puas atau nggak kontrol dalam nyari jati dirinya, itu bisa melakukan tindakan kriminalitas kayak tadi yang udah dijelasin. Jadi kenakalan remaja awalnya masih ya gitu ya, nakal-nakal, tapi lama-lama kalau misalnya nggak dikontrol bisa ngelakuin tindakan kriminalitas. Terus kenakalan remaja ini nggak harus berbentuk kejahatan ya, misalnya sifat orang yang iseng remaja gitu, itu juga disebut kenakalan remaja gitu. Boleh next? Ada yang kayak gini nggak? Karena tuh dikartuin Bu. Jadi ini kita akan diskusi ya dari orang-orang teman sebangku kalian yang di sebelahnya. Nanti diskusinya selama 2 menit. Analisis ini gambarnya ini bentuk apa? Terus analisis ini termasuk ke proses disintegrasi apa? Waktunya 2 menit ya. Boleh dari sekarang diskusi. Apa sih? Budi banyak ngomongin bola masa? Diskusi. Biasanya kalau dari diskusi kayak mungkin dia ada permasalahan apa, Oke, karena udah 2 menit diskusinya udah selesai. Saya akan nunjuk salah satu dari kalian buat ngejelasin apa analisis dari bentuk proses disintegrasi ini. Jadi ini gambarnya apa ya? Merokok. Menurut banget Bu, 2 menit doang. Makan Bu. Ya, boleh Hilya. Bu. Ya, coba analisis kejadian ini. Saya pengen HP mulu. Soalnya kalau dari gambar itu ya Bu, yang saya lihat kan itu ada anak remaja ya, kayaknya SMP itu ngerokok. Nah, merokok itu sebagai bentuk dari disintegrasi, yaitu kenakalan remaja. Penyebab dari kenakalan remaja itu bisa jadi interaksi dari lingkungan sekitarnya gitu Bu, kayak dari temennya juga tuh, temennya kan ngerokok juga jadi dia ikut-ikutan. Itu aja sih Bu paling. Contoh, boleh ngasih tambahan contoh interaksinya nggak Bu? Boleh. Nah, contohnya itu bisa jadi kayak gini Bu, semisal temennya A, nah si A ini ngerokok nih, terus habis itu si B-nya enggak, gue nggak ngerokok gitu, terus si A-nya bilang nggak keren lu kalau nggak ngerokok mah. Benar akhirnya itu adalah salah satu teman jadi faktor untuk orang temennya bisa ngerokok juga karena ya teman sebayanya sama gitu. Nah, makasih ya Hilya atas jawabannya, keren banget, tepuk tangan dulu ini. Barisan belakang. Selanjutnya ada pembahasan kita yang terakhir, yaitu dampak dari
perubahan sosial, tapi ini dampak positifnya. Tadi kan kita udah bahas negatifnya, tapi ternyata ada loh dampak positifnya. Boleh Mas? Nah, yang pertama, semakin mudah dan cepatnya manusia menyelesaikan segala aktivitas. Ini bentuknya bisa teknologi yang semakin cepat kita bisa berinteraksi dengan internet. Yang kedua, semakin baiknya kualitas individu dan atau masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi baru. Yang ketiga, semakin meningkatnya integrasi sosial. Yang keempat, semakin cepatnya mobilitas sosial. Yang kelima, semakin berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya serta pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini yang terakhir itu seperti bentuknya kalau kita tahu pendidikan, misalnya seseorang menganggap pendidikan itu penting, makanya seseorang itu berusaha untuk sekolah gitu. Selanjutnya, karena ini udah masuk ke pembahasan terakhir, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa aja sih pembahasan tadi yang udah kita bahas. Boleh tunjuk tangan yang mau ya? Oh, mau? Iya, boleh Naya. Berarti Naya makan mulu. Iya. tapi kan Naya denger nih. Ya, ayo Naya. Jadi hari ini Ibu Aca tuh menjelaskan tentang perubahan sosial, terus sama dampak dari kesenjangan sosial yang ada, kayak disorganisasi sosial, terus disintegrasi sosial. Nah, kayak nggak cuma itu, ada juga situasi disintegrasi sosial dan bentuk proses dari disintegrasi tersebut. Tapi Ibu Aca tuh nggak cuma jelasin tentang dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya. Betul Naya, itu terima kasih ya Naya. Jadi boleh next. Sedikit penguatan dari saya, kalau perubahan sosial itu menyebabkan disorganisasi dan disintegrasi sosial dalam masyarakat, mengakibatkan ketidakseimbangan, ketidaksepahaman, bahkan penurunan kewibawaan tokoh masyarakat. Nah, proses disintegrasi dapat terjadi melalui pergolakan daerah, aksi protes, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Meskipun demikian, perubahan sosial membawa dampak positif seperti peningkatan produktivitas, kualitas hidup, integrasi sosial, mobilitas sosial, dan perkembangan pola pikir manusia melalui pertukaran budaya dan informasi. Nah, segitu aja pembahasan atau materi kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya nggak? Udah ya? Paham Bu. Ada yang paham ya? Paham ya Bu. Oke. Karena sudah semua Ibu jelaskan untuk materi pada hari ini, Ibu cukupkan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya ada tugas, dan dari materinya kita pakai modul ajar. Terus tugasnya secara berkelompok. Nanti Ibu share tugasnya. Terus nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terus oke, berarti segitu aja. Tetap semangat ya dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.